bisa, kemudian pengalaman dia sambil jual rokok hasil tendang Bendera Aksara, lagi pada sapi, kemudian kedua dan namanya juga tidak terbilang tipis ya. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan. Eka Dahlan Putra ini sebenarnya multi bakat ya, multi bakat dan multi potensi. Wali Kota Medan launching buku Anak Asongan Jadi Advokat Kawakan. Dari Medan, Sumatera Utara, MSTV melaporkan, Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Nasution melalui Kadis Perpustakaan Laksamana Putra Siregar, secara resmi melaunching buku inspiratif berjudul Menghadang Badai Kehidupan, (MBK), autobiografi Eka Putra Zakran, Anak Asongan Jadi Advokat Kawakan, pada Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2024, bertempat di Istanbul Room Hotel Madani Jalan SM Raja, Amaliun nomor 1 Medan. Buku inspiratif MBK, Anak Asongan Jadi Advokat Kawakan ditulis langsung oleh pelaku peristiwa dalam cerita buku tersebut, yaitu Eka Putra Zakran SHMH, Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara PB Pasu. Sedangkan editornya adalah M. Irfan Batubara, Zainal Zuhri dan Saidar Lubis. Buku inspiratif MBK setebal 520 halaman ini, setidaknya berisi tentang kisah dan pengalaman hidup penulis, sejak berusia kanak-kanak, remaja, dewasa hingga berusia 40 tahun, kisah saat mahasiswa kuliah sambil berjualan rokok asongan di Simpang 4 Lampu Merah Aksara, kisah setelah mahasiswa S1 Hukum, S2 Hukum, kisah setelah berumah tangga, organisasi, kepemimpinan, kemuhamadiyahan, negara hukum, kiat sukses menapaki karir advokat dan testimoni sejumlah tokoh dalam dan luar negeri. Kegiatan launching buku MBK ini diselenggarakan oleh PB Pasu dalam rangkaian milad ke-40 tahun Eka Putra Zakran, Ketua Umum Pasu, dan juga merupakan rangkaian kegiatan kajian rutin bulanan atau Karbu Pasu edisi HUT Kemerdekaan RI ke-79 tahun, yang diikuti kurang lebih 100 peserta, yang terdiri dari anggota Pasu dan masyarakat umum. Tampak hadir dalam kegiatan launching spektakuler tersebut diantaranya Wali Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Laksamana Putra Siregar, Kadis Perpustakaan Kota Medan, Dr. Hasan Basri MM, Ketua Dewan Penyantun PB Pasu, Eka Putra Zakran, Ketua Umum Pasu yang juga merupakan penulis buku tersebut, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya, diantaranya Ketua PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi, Ustede Jufri, Ketua PD Aisyah Kota Medan, Kholisani, Ketua PD Aisyah Kota Binjai, Nur Asia, Ketua PD Muslimat NU Kota Medan, Mazidan Nur, Ketua PC Muhammadiyah Medan Marelan, Muhammad Irsyad, dan tokoh masyarakat Deli Serdang, Muhammad Yusuf Siregar, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution dalam sambutannya yang dibacakan oleh Laksamana Putra Siregar Kadis Perpustakaan Kota Medan menyatakan, acara hari ini memiliki makna mendalam, di mana tidak hanya menandai peluncuran buku autobiografi Saudara Eka Putra Zakran, tetapi juga pengajian dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ke-79 tahun. Kegiatan ini merupakan wadah yang tepat bagi kita semua, untuk mengambil pelajaran berharga dan memperkuat iman serta semangat kebangsaan. Pertama yang perlu kita simak hari ini, buku Menghadang Badai Kehidupan, karya Saudara Eka Putra Zakran ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Lewat karyanya, kita semua bisa belajar bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilampaui, selama kita memiliki tekad yang kuat dan keyakinan yang teguh. Perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa latar belakang bukanlah penentu dari nasib seseorang, ungkap Siregar. Sedangkan Hasan Basri, Ketua Dewan Penyantun PB Pasu menyatakan, saya mengenal Eka Putra Zakran atau EPZA ini sejak saya menjabat sebagai Kadis Pendidikan Kota Medan dan EPZA menjabat sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. Hubungan silaturahmi kami, sejak saat itu hingga sekarang tetap terbangun dengan baik. Oleh sebab itu, beliau mengangkat saya sebagai Ketua Dewan Penyantun secara struktural di Pasu. Sebenarnya saya heran kenapa EPZA ini tertarik membawa saya bergabung di Pasu, sementara saya bukanlah pengacara, barangkali karena beliau ingin mengajak saya agar paham tentang dunia hukum.
Namun yang pasti pada sosok seorang Epza, saya lihat ada semangat pantang menyerah, apalagi di usianya yang masih 40 tahun sudah mampu menulis sebuah buku autobiografi. Saya lihat bukunya tidak terlalu tipis juga, untuk sekelas penulis pemula tentu buku ini cukup luar biasa. Walaupun sepintas lalu buku ini bersifat subjektif, karena menceritakan kelebihan-kelebihan tentang penulisnya, namun yang mau saya sampaikan dari segi objektifnya, buku ini sangat mudah dipahami dan bahasanya cukup renyah. Bahkan, saya melihat sosok Epza ini merupakan sosok multitalenta dan Epza dalam buku ini ingin menceritakan bahwa dalam profesi advokat beliau ingin clean atau bersih dan berkah. Jadi clean dan berkah, itu yang saya tangkap ingin beliau sampaikan, karena profesi kesehariannya adalah advokat. Sementara itu, Eka Putra Zakran, penulis buku MBK menyampaikan bahwa dirinya 40 hari 40 malam konsisten dalam menulis buku anak asongan jadi advokat kawakan ini. Tujuannya menulis buku inspiratif ini semata-mata adalah dedikasi untuk negeri. Setelah hidup, manusia akan mati, maka sebelum mati diharapkan meninggalkan jejak dan energi positif untuk anak negeri, minimal untuk keluarga, anak, istri di rumah, tentu harapannya juga bagi anak negeri atau anak bangsa ini, khususnya kaula muda supaya tidak mudah menyerah dan optimis jika bekerja keras tentu cita-cita dan harapan akan mudah diraih. Ingatkan dengan pendapat Aristoteles yang menyebutkan manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Pernyataan Aristoteles tersebut hampir di semua buku mata pelajaran apapun selalu dikutip sebagai sebuah kalimat inspirasi. Maka demikian juga halnya dengan buku yang saya tulis ini, bila sewaktu-waktu dikutip oleh para mahasiswa, dosen dan praktisi hukum lainnya, maka akan bernilai amal jariah. Saya pikir itu tujuan utama. Soal nilai komersil walahu alam bisawab, itu biarlah menjadi keputusannya Allah, Tuhan Azza wa Jalla, yang jelas sekarang dedikasi untuk negeri itu saja dulu. Semoga bermanfaat, pungkas Epza. Sab Muhardi melaporkan. Hukum dan profesi advokat dengan membuat kantor advokat mulai dari posisi sebagai pemuka sampai kawakan seperti sekarang. Kemudian ada negara hukum, kemudian juga ada kiat-kiat sukses dalam karya advokat, dan bab terakhir adalah testimoni sejumlah tokoh dalam Indonesia. Nah, mengapa ini penting? Ini adalah aktualisasi, implementasi dan ejawantah dari sebuah pengalaman hidup yang panjang, pendidikan yang dilalui secara formal. Jadi saya tuangkan dalam sebuah gagasan sebagai peninggal sejak dedikasi kepada anak negeri, khususnya keluarga saya, anak saya, istri saya dan kolega saya. Barangkali seketika malaikat datang mencabut, inilah yang bisa saya tinggalkan untuk negeri ini. Nah, saya banyak menghabiskan dana, pikiran, tenaga, waktu, pikiran untuk meluncing ini lebih dari sekitar 35 juta saya sekadar ibaratkan ulangi semuanya. Ini adalah dedikasi yang untuk hari ini sifatnya adalah memberi pencerahan kepada umat bangsa, khususnya anak bangsa. Tentu selebihnya jika memang memungkinkan ada komersil, wallahu alam, biarlah sesuai berjalan dengan waktunya. Tapi yang pasti buku ini sengaja hari ini kita subsidi biayanya semuanya. Selebihnya ini berdasarkan harga toko itu nanti baik di Gramedia dan toko-toko buku 250.000 karena tebalnya sebanyak 520 halaman. Saya tidak mau jumawa, tidak mau menyebut diri pintar, pandai dan sebagainya, tapi karena beberapa kali saya telah menulis di media cetak, khususnya kolom opini waspada, tentu itu menjadi spirit penyemangat bagi saya. Di samping itu saya kadang-kadang kan suka buat cerita di Facebook oleh sejumlah teman-teman, kenapa tidak dibukukan ketua dapat. Nah, dorongan-dorongan itu membuat saya semakin optimis sebenarnya. Awalnya saya tidak pernah terpikir untuk membuat buku. Kelompok advokat. Saya tak habis pikir waktu itu ketika si Eka mengajak saya menyantuninya dalam arti secara organisasi. Walaupun secara interaksi pribadi hubungan saya sangat baik dengan Adinda ini. Tapi sebuah cerminan dari pengalaman hidup yang mengajar kita tentang kekuatan, ketabahan, dan keberanian. Melalui buku ini, kami berharap dapat menginspirasi setiap pembaca untuk tidak pernah menyerah menghadapi rintangan, tetapi justru melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Atau kurang berkah. Selanjutnya di sini ada Ustadz Jupri SPDI FIKOM, Ketua PD Muhammadiyah, yang sama kita muliakan, yang nanti akan kita dengarkan tausiahnya yang merupakan rangkaian acara dari launching buku Bapak Eka Putra Zakran.
Dan ada ini senior saya manggilnya waktu bertugas Bapak, setelah tidak bertugas Abang. Waktu saya pertama kali dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, beliaulah yang saya temui. Bagus tadi Pak Dirjen. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله Iya, cocok.